Hai gengs, balik lagi di Fit Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Welcome to What Happens During a Timeout episode 25. Masih bersama Mimin di sini dan Inceswati yang masih setia menemani dengan lak-lakan cemprengnya. Enggak kok, Mimin gak akan kasih jump scare. Kalian ngarepin apa sih? Nah ya udah, Red Sparks baru aja melakoni laga di lanjutan V-League round kelima melawan tuan rumah Hi-Pass dengan kemenangan Red Sparks. Nah Sebenarnya kemenangan ini bisa dibilang bukan kemenangan yang cukup membahagiakan bagi pelatih Goejin. Pasalnya para pemainnya bermain underperform. Tapi kemenangan ini patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Disclaimer, konten ini hanyalah hiburan. Dan Mimin sudah berulang kali mengingatkan bahwa Mimin hanya mentranslate dari caption otomatis yang tentu keakuratannya masih dipertanyakan. Jadi buat yang pinter-pinter bahasa Korea, tolong dibenerin ya. Mari kita mulai. Seperti biasa kita akan awali konten ini dengan wawancara antara kedua pelatih. Kita serahkan langsung aja ke Inceswati. Silahkan Inces. Coach, ini adalah kemenangan 2 kali berturut-turut. Bagaimana suasana di dalam tim saat ini? Ya, dengan meraih kemenangan beruntun, suasana tim juga sangat baik. Kami berlatih dengan giat dan menjalani hari-hari dengan sangat menyenangkan. Apa pendapatnya Coach tentang perebutan posisi kedua di liga saat ini? Ya tentu kami memiliki rencana, tapi untuk saat ini kami hanya fokus pada setiap pertandingan satu persatu. Kami ingin menunjukkan permainan yang baik dan memberikan yang terbaik. Bagaimanapun juga tidak semua hal bisa berjalan sesuai rencana hanya karena kami menginginkannya. Saat ini yang bisa saya katakan hanyalah bahwa kami akan berusaha sebaik mungkin. Bagaimana kondisi dan persiapan tim untuk pertandingan hari ini? Kondisi para pemain sangat baik, suasana tim juga ceria. Selain itu, Yeson, Seungju dan lainnya benar-benar memimpin para pemain dengan penuh kasih sayang. Nah karena itu kondisi tim sangat baik dan saya rasa kami akan memainkan pertandingan yang bagus hari ini. Hi-Pass juga sedang dalam performa yang baik. Setter mereka bekerja sama dengan para pemain dengan sangat baik. Kami juga akan berusaha keras untuk memainkan pertandingan yang bagus. Oke, sekarang kita ke pelatih Kim Jong-min. Ya Coach, apakah ada efek tersendiri dari kemenangan melawan Hyundai Hillstead kemarin? Ya, hari itu dari segi pertahanan maupun distribusi bola semuanya tidak berjalan semudah yang saya perkirakan. Bola tidak naik dengan baik. Apakah pendapatnya tentang saingan di liga saat ini? Ya, saat ini banyak pemain muda yang masuk ke lapangan. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa meraih kemenangan sampai akhir. Cek menyalawi. Setelah kalah 8 kali berturut-turut dari lawan hari ini, apa strategi Anda untuk memenangkan pertandingan? Lawan kami meskipun memiliki penerimaan bola yang tidak stabil, tetapi mampu menembus dengan kekuatan serangan mereka. Karena itu kami telah banyak mempersiapkan pertahanan dan blok. Saya berharap persiapan tersebut bisa berjalan dengan baik di pertandingan. Nah itu dia guys, wawancara dengan kedua pelatih. Dan kita langsung aja ke pertandingannya. Red Sparks mengawali set pertama dengan baik sebenarnya. Lee Son-woo menjadi starter alih-alih Pyo Seung-ju. Tidak bisa dibilang keputusan Goejin ini tepat, tapi karena Mimin bukan pelatih jadi nggak valid untuk menyangkal keputusan Goejin. Red Sparks langsung unggul 2-0 dari tim tuan rumah, tapi sayangnya hal itu langsung bisa disamakan. Namun Red Sparks langsung melejit dan terus unggul dari Hi-Pass. Seolah set ini akan berjalan dengan sangat baik bagi tim asuhan Goejin tersebut. Saat diskor 2-6 untuk keunggulan Red Sparks, pelatih Kim Jong-min mengambil jatah timeout pertama. Setelah timeout, Red Sparks bahkan berhasil menambah 2 angka lagi dan berhasil unggul 5 angka dari Hi-Pass sebelum akhirnya technical timeout. Nah setelah technical timeout ini geng, seolah Red Sparks sudah habis dan melakukan banyak sekali error. Sehingga yang tadinya unggul 5 angka jadi hanya berjarak 1 angka. Yang berarti Hi-Pass berhasil mencetak 4 angka secara beruntun. Dan hal ini tentu bukan hal yang menyenangkan. Pelatih Goejin pun langsung mengambil timeout pertamanya.
Bahkan setelah time out, bombshell Red Sparks masih sering terjadi dan seolah memang bukan harinya. Red Sparks jadi tertinggal karena kesalahan-kesalahan tak perlu itu. Di sisi lain pertahanan high pass juga memang lumayan kuat gengs. Ditambah Kang Sohwi dan Nikolopa bermain baik di game ini. Semakin tertinggal di skor 14-10 untuk keunggulan high pass, pelatih Goejin kembali mengambil time out tanpa memberi instruksi apapun. Dan Mimin akan menerjemahkan apa yang dikatakan komentator aja. 자, 고이진 감독은 작전하지 않고 지금 몸을 푸는 선수들과 지금 이야기를 하고 있고요. 이선호 선수와 대화를 잠깐 나눴고, 자 메가와티와 포키리치가 지금 대화를 주도하고 있습니다. 그러니까 지금 범실을 하니까 어떤 뭐 전략적으로 상대를 분석하거나 이 코스를 막아라가 아니고 지금 코트에서 기본적인 게 안 되면서 동선도 꼬이면서 범실이 나니까 일단 선수들끼리 정리를 하라는 뜻이겠죠. Error masih terus terjadi seolah memang poin hanya dihadiahkan kepada tim tuan rumah aja nih. Mungkin ini efek dari jadwal yang padat juga sih. Untungnya pas lawan IBK kemarin tuh nggak sampai 5 set juga kan. Sempat beberapa kali mengancam dan ditambah pemain high pass juga membuat beberapa kali error. Pelatih Kim kembali mengambil time out keduanya. 힘이 너무 많이 들어가. 그렇게 하라고. 봐봐, 하나 붙어 자꾸 안으로 자꾸 붙여 들어간다고. 못 때려. 잘 대는 다 높이 높은데. 네. 조금 떨어져도 괜찮으니까 스피드만 있으면 돼. 네. Patut disayangkan karena memang set pertama ini bukanlah milik Red Sparks yang harus rela diambil oleh tim tuan rumah dengan skor akhir 25-20. Awal set kedua tak sebaik awal set pertama tadi, namun bisa Mimin nilai set ini lebih kompetitif dan seru dari sebelumnya. Apakah masih terjadi bombshell? Tentu ada, tapi nggak yang banyak banget. Yang patut disayangkan adalah peran middle blocker yang hampir tak berjalan sama sekali gengs. Sehingga Red Sparks masih belum bisa mengungguli high pass secara perolehan skor. Pelatih Goejin pun mengambil time out. 못하고 있는 초반의 경기 내용입니다. 무슨 말을 해주길 원해? Timeout singkat ini memang tak memberi strategi apapun. Namun jika dilihat dari apa yang dikatakan oleh pelatih Ko, harusnya para pemain sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut seperti yang memang sering mereka latih. Setelah kemudian berhasil sedikit menyudutkan high pass walau belum unggul, namun hal ini cukup untuk membuat pelatih Kim Jong Min menghentikan permainan dan mengambil timeout. 세게 때리려고 그래서 빨리만 때리면 되지. 네네네. 좋아. 자, 토스 나가서 위에서 나가는 스피드도 다 괜찮아. 그래 이제 잘 만들어서 하라고. 야, 나가자! 화이팅! 돌려야 돼. 파이널. Permainan Red Sparks pun sedikit mengalami kemajuan. Beberapa peluang bisa dimanfaatkan Mega dengan baik. Namun masih saja ya belum bisa menyamai bahkan menyalip perolehan angka dari tim tuan rumah. Dan di momen Red Sparks mencetak 3 angka berturut-turut, pelatih Kim kembali mengambil time out. 지금 센터가 수중 견제 안 해주니까 네. 백이 짤로 해서 빨리 때려버려. 네네네. 그리고 내가 하여튼 밑에 있잖아. 네. 배치 안 되면 큰 걸로 보고. 야, 해. Setelah dari tadi terus tertinggal nih, secara perlahan Red Sparks pun berhasil menyamakan kedudukan di skor 19-19. Tentu ini sebuah peluang yang sangat besar yang bisa menentukan jalannya set selanjutnya nih. Tapi sayang karena high pass kembali berhasil mencetak 2 angka tambahan menuju poin krusial dan pelatih Goejin kembali mengambil time out. 경기라는 게 상대를 판단을 네가 해. 만약에 백이 얼마나 잘 잡아줬어. 그럼 그거 할까 안 할까냐. 그럼 아베이 네가 시갈 거면 와서 아베이를 끌어 하든지. 네가 그 앞에 있다고 그냥 그걸 줘버린 거잖아. 아니 왜
경기를 그런 식으로 하면 안 된다니까. Setelah timeout ini, game berjalan semakin seru. Red Sparks mulai terus mengejar dan Hypex juga berjuang untuk mempertahankan keunggulan serta peluang untuk kembali merebut set kedua ini. Kejar-kejaran poin terjadi sehingga set kedua harus berlanjut dengan deuce. Wah gila, super ketat ini akhir set, kayak masker tetangga. Red Sparks maupun Hypex sama-sama tak mau kehilangan set ini dan terus berjuang mencapai set poin. Walau akhirnya set ini berhasil diamankan oleh Red Sparks dengan skor akhir 27-29. Kalau biasanya set ketiga selalu menjadi milik Jong Kwanjang, kali ini tidak. Karena ini adalah set terparah di game ini. Meski unggul lebih dulu, namun perjuangan Red Sparks masih kurang untuk meredam Kang Sohui dan kawan-kawan. Belum lagi Bombshell kembali merasuki. Serem-serem. Ini untung ketemu Hypex, bayangin kalau ketemu tim volley SMP dekat rumah Inces. Dan ketika skor menginjak 10-4 untuk keunggulan Hypex, yang mana berarti Red Sparks tertinggal sekitar 6 angka, pelatih Goejin pun mengambil time out. Tak berhenti sampai di situ, kesalahan terus terjadi dan semakin buruk, membuat Hypex semakin mudah untuk mengoleksi pundi-pundi angka. Sangat terlihat stamina dan motivasi para pemain Red Sparks udah habis di set ini. Bahkan akhirnya Goejin kembali mengambil timeout ketika timnya tertinggal 9 angka di skor 18-9 dan lagi-lagi tanpa memberi arahan. Lah anjir, lewat aja. Pusing mampus. Mau dibawa kemana tim ini? Mana gatel amat. Mas Kang Jo, lihat noh ada puntung rokok. Ini anak-anak gak diomelin. Biarin, pusing bet. Jemuran belum kering bang, malah belum dicuci kok. Pesen 2 mangkok mang, gak pedes ya. Pertandingan terus berlanjut. Dabin dan Hyemin mulai dimasukkan. Walaupun sebenarnya sedikit memberikan perlawanan, namun jarak skor yang terlampau jauh sangat sulit untuk dikejar, apalagi untuk para pemain pelapis. Pelatih Kim Jong Min sendiri tak mengambil timeout samsek di set ini gengs. Tapi sebenarnya kehadiran Park Hye-min cukup berkontribusi loh. Doi juga berhasil mencetak beberapa angka, salah satunya dari blocking yang sejauh ini masih minus di tim Red Sparks. Dan ya pada akhirnya set ini dimenangkan oleh Hypex tentu saja dengan skor 25-19. Awal set keempat tak jauh berbeda dari awal-awal set sebelumnya. Namun yang paling ketara adalah kualitas receive yang menurun drastis. Nohran bahkan harus 2 kali kecolongan service ace dari Tanacha. Tentu ini tak bagus. Namun secara kolektivitas sebenarnya Jong Kwanjang cukup bagus walaupun Bombshell masih terus ada. Kemudian di skor 13-10 untuk keunggulan Red Sparks, pelatih Kim Jong Min mengambil timeout. 천천히. 봐봐. 자, 수비 위치도 투블로킹 갔으면 어디가 있어? 어? 왜 옹수한테 가 있어? 네. 맞아요. 언니 미안. 제가 같이 해야 돼. 바로. Red Sparks masih terus bisa unggul meskipun tak terpaut cukup jauh. Namun permainan sudah mulai membaik. Dan tentu set ini mau tak mau harus dimenangkan agar kesempatan terus terjaga. Blocking juga berjalan cukup baik di kubu Red Sparks. Kemudian di skor 20-15 untuk keunggulan Red Sparks, tentu saja pelatih Kim kembali mengambil timeout. 야, 안 된다고. 야, 소희. 안 된다고 인상 쓰지 마. 아니, 네가 프로 나가야지. 네. 다시 하자. 파이팅! 뜻을 좀 더 세우라고. 네. 프로 막히니까 그래. 네. 가자. 화이팅! Menuju skor krusial justru anak asuh pelatih Goejin harus kecolongan 2 angka dari tim tuan rumah lewat service error dan spike mega yang terkena blok. Dan hal ini langsung membuat pelatih Goejin resah dan harus segera memutus momentum Hypex dengan timeout. 미리 가니까.
천천히 가고. 언제요? 오영이가 계속 해줘야 돼. Tapi untungnya Red Sparks cepat bangkit dan tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan, yang akhirnya bisa mengakhiri set keempat ini dengan kemenangan 21-25. Game terpaksa harus berjalan dengan 5 set, dan set ini berjalan sangat seru gengs. Kedua tim sama-sama memiliki ambisi yang besar demi memperebutkan 2 poin tambahan. Bisa dikatakan Buki dan Mega memiliki sumbangsih bombshell terbanyak memang, namun kontribusi mereka juga gak main-main. Awal set terakhir ini berjalan cukup ketat, dan ketika Red Sparks tertinggal 2 angka, pelatih Goejin mengambil timeout di skor 8-10. 하나 돌리고 서브는 또 블록까지 좀 하자. Tak lama setelah itu ketika rally terjadi dan diakhiri dengan gebukan Bukilik yang menghasilkan 1 poin untuk Red Sparks, pelatih Kim langsung mengambil timeout. 떨어지기 빨라서 그래. 큰 애들이니까 조금 더 떨어지고 하이브 같은 거는 조금 천천히 떠야 됩니다. 브로킹 하는 사람들 메가, 북시 거기 준비하고 수비 자리 빨리 잡으라고. Dan menurut Mimin, instruksi pelatih Kim untuk terus memantau Mega dan Buki ini sangat tepat ya. Karena memang di sepanjang set kelima ataupun setelah itu, Mega benar-benar menjadi momok bagi high pass. Ditambah 2 kali error dari pemain high pass, yang kemudian memaksa pelatih Kim harus mengambil timeout terakhirnya sebelum ini semakin lebih jauh. Timeout singkat itu sama sekali tak menolong karena 1 error Nikolova dan 2 poin dari Mega mengakhiri semuanya. Red Sparks berhasil menyalip dan menghancurkan harapan high pass untuk memenangkan pertandingan kali ini dengan skor akhir 11-15 dan keunggulan Red Sparks 2-3. Dengan kemenangan ini Red Sparks tertahan di posisi ketiga hanya selisih 1 angka dari Hillstead saat video ini dibuat setelah berhasil mencuri 2 poin di kandang high pass. Berikutnya Red Sparks akan menghadapi AI Peppers pada tanggal 19 Februari mendatang dan semoga kembali menang. Dan kalau masih ada bombshell, wah gila Peppers makin sulit sih. Dan semoga Hillstead akan kalah dari Pink Spiders. Ya ini skenario yang dibuat sama Mimin dan semoga terjadi. Nah itu dia gengs, what happens during a timeout episode 25. Silahkan di subscribe, silahkan di like, silahkan di komen terserah. Tapi jangan sampai ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See ya gengs, and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your